salah satu nih. Masih telat nih. Aduh, ojek pangkalan kok sekarang susah dicari ya? Kemana ya? Mbak, nyari apa dari tadi kesana kemari? Bingung kayak orang bingung. Nyari apa sih? Saya nyari ojek, Bu. Tapi kok dari tadi saya nggak nemu ya? Mbak, sekarang mah zamannya sudah beda. Cari ojek tuh pakai online. Maksudnya, Bu, kok pesan ojek online ya? Ini loh Mbak aplikasinya Gojek. Nah, tinggal pencet deh Go Ride. Terus kita cari mau kemana lokasinya. Kira-kira buku aku ada di mana ya? Apa mungkin ketinggalan di rumah Septi? Coba telepon dulu deh. Halo Sep. Hai Nov, ada apa nih? Tumben banget nelfon. Iya Sep, aku boleh minta tolong gak ya? Kemarin kayaknya bukuku ketinggalan di rumah kamu deh. Bisa tolong kamu cariin dulu gak ya Sep? Hah? Buku kamu ketinggalan? Ketinggalan di rumahku? Sebentar ya Nov, aku cari dulu. Oh iya nih Nov, buku kamu ada ketinggalan di rumahku. Yeay, oke Sep. Tapi aku boleh minta tolong gak kirimin ke rumah aku? Soalnya aku butuh banget bukunya, karena catatan aku ada di situ semua buat ulangan besok. Ya, tapi maaf banget Nov, aku lagi gak ada yang nganter. Gak perlu kamu kok yang nganter, Sep. Kan sekarang udah ada aplikasi Gojek yang punya fitur Gosen untuk mengirim barang. Jadi kamu bisa kirim buku aku pakai fitur Gosen ini loh, Sep. Hah, emang bisa ya pakai fitur Gojek? Iya, bisa, Sep. Kamu coba aja download sekarang aplikasi Gojek di smartphone kamu. Nanti aku kirim alamat aku ya. Oh ya udah, nanti aku coba download dulu ya. Terima kasih Nov. Aku yang makasih loh, Sep. Dah. Akhirnya tugasku selesai juga. Tugasku udah selesai. Tapi kok aku lapar banget ya. Udah malam kayak gini, di depan kosku pasti udah gak ada yang jual makanan. Besok pagi aja deh. Mau cek Instagram dulu deh. Apa ini? Iklan GoFood. Ini aplikasi untuk pesan makanan. Wah, pas banget aku lagi lapar. Aku coba download. Wah, di GoFood ini walaupun udah malam masih melayani pesan makanan ya. Hebat banget. Aku mau coba pesan Kenapa ya? Wow, dan ternyata di GoFood ini banyak sekali promo ya. Kalau kayak gini aku bisa jadi hemat deh. Gojek merupakan perusahaan teknologi yang berasal dari Indonesia. Gojek menawarkan aplikasi multilayanan berbasis ojek online. Didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek beroperasi di 50 kota di Indonesia. Gojek juga tersedia di Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ide untuk mendirikan Gojek berawal dari kebiasaan Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek menuju ke kantornya untuk menembus macetnya Jakarta. Karena sering menggunakan ojek, Nadiem jadi sering mendengarkan keresahan para pengemudi ojek. Beliau melihat bahwa para pengemudi ojek menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menunggu penumpang.
Setiap hari biasanya mereka hanya mendapatkan 4 penumpang. Penumpang juga sering kesulitan mencari ojek karena mereka harus pergi ke pangkalannya terlebih dahulu. Padahal jika bisa dipanggil, ojek akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dan penumpang juga akan mendapatkan kemudahan transportasi. Berawal dari ide ini, akhirnya Gojek didirikan pada 2010. Bekerja sama dengan 20 pengemudi Gojek menggunakan media call center untuk menghubungkan penumpang dan driver. Pada tahun 2014, seiring dengan meningkatnya popularitas Uber, aplikasi ride-sharing asal Amerika Serikat, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi untuk mengubah media Gojek dari call center menjadi aplikasi. Akhirnya, pada Januari 2015, aplikasi Gojek resmi diluncurkan untuk Play Store dan App Store. Sejalan dengan pindahnya Gojek ke aplikasi, Gojek mulai berinovasi dengan menambahkan fitur seperti GoFood, GoSend, GoMart, GoCar, dan masih banyak fitur lainnya. Selain itu juga, Gojek meluncurkan GoPay sebagai media pembayaran elektronik mereka. Penambahan fitur-fitur ini merupakan tanda inovasi Gojek dari app yang sebelumnya hanya berfokus ke ride sharing menjadi super app yang melayani masyarakat di berbagai aspek kehidupan. Cerita Gojek merupakan contoh konkret dari sebuah inovasi yang berhasil. Dengan implementasi fitur-fitur baru, Gojek berhasil membawa dampak positif ke perusahaannya. Dibuktikan dengan user Gojek yang terus bertambah dan posisi Gojek sebagai salah satu startup dekakorn. Selain untuk memajukan Gojek sendiri, inovasi-inovasi yang dilakukan ini mempunyai tujuan yang lebih besar, yaitu mempermudah kehidupan masyarakat Indonesia. Saat ini masyarakat Indonesia telah dimudahkan oleh munculnya teknologi untuk membantu kegiatannya sehari-hari. Dimulai dari memesan makanan secara online, pengiriman barang dalam waktu yang cepat, pemesanan transportasi online, dan bahkan semuanya telah terintegrasi di dalam satu aplikasi. Hal ini tentu membuat kegiatan sehari-hari masyarakat menjadi jauh lebih mudah. Tetapi, munculnya teknologi seperti itu tidak bisa langsung diterima oleh masyarakat, karena kegiatan yang biasanya dilakukan secara tradisional, saat ini semuanya beralih dengan menggunakan internet. Dampaknya, banyak pelaku bisnis yang terkalahkan dengan munculnya teknologi tersebut. Fenomena ini dapat dikategorikan ke dalam jenis inovasi disruptif. Contohnya yaitu implementasi Gojek yang meluncurkan aplikasi multifungsi atau disebut sebagai super app. Tetapi bukan berarti inovasi disruptif bersifat negatif, melainkan inovasi ini memunculkan ide bisnis yang baru dan umumnya dilengkapi dengan penggunaan teknologi canggih untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan konsumen yang semakin kompleks. Sebelum menjadi sebuah aplikasi yang memiliki banyak fitur, Gojek merupakan sebuah perusahaan yang hanya berbasis customer service. Namun, Nadiem Makarim sebagai founder dari Gojek melakukan sebuah inovasi model bisnis, yaitu dengan mengubah berbagai dimensi produk serta proses menjadi sebuah aplikasi Gojek. Inovasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan value proposition, value chain, and revenue model. Inovasi Gojek ini menjadi sebuah super app dilakukan dengan mengidentifikasi siapa target customer, apa yang akan ditawarkan Gojek kepada para customer-nya, bagaimana value proposition yang akan dibuat oleh Gojek, dan kenapa inovasi ini dapat meningkatkan profit dari Gojek tersebut. Menurut prosesnya, model inovasi yang diterapkan oleh perusahaan Gojek terbagi atas 2 tahap inovasi. Adapun tahap pertama dimulai dengan adanya inisiasi yang dilakukan dengan riset dan pencarian informasi atas konseptualisasi dan perencanaan pengembangan aplikasi yang terbagi atas 2 subproses, dengan menentukan agenda setting terkait dengan kebutuhan inovasi perusahaan dan melakukan penyesuaian antara masalah yang ada dengan inovasi yang akan dilakukan. Setelah adanya proses inisiasi, tahap selanjutnya adalah dengan pengimplementasian inovasi yang dilakukan dengan meredefinisi inovasi dan menentukan struktur organisasi yang diterapkan, yang kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi struktur dan kebijakan dengan jelas yang diikuti dengan proses rutinisasi inovasi menjadi bagian dalam proses berjalannya inovasi Gojek menjadi super app yang hadir di dalam masyarakat. Kehadiran inovasi organisasi yang dapat kita lihat contohnya dari Gojek sebagai sebuah super app menjadi suatu fenomena baru yang mampu merubah perilaku masyarakat. Super app membuat masyarakat dapat lebih mudah melakukan aktivitas hanya dalam satu genggaman ponsel pintar.
Inovasi disruptif yang dilakukan Gojek mampu menjawab keresahan yang ada dalam masyarakat menjadi suatu kemudahan. Kini, masyarakat tak lagi bingung atau kesulitan dalam melakukan mobilitas untuk mendukung aktivitasnya sehari-hari. Karena sejatinya dengan Gojek selalu ada jalan.